Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Melinda Filiapanto dengan NIM 2504040115. Di sini saya akan membuat video mengenai tentang evaluasi dan pengembangan berkelanjutan untuk memenuhi tugas kuliah atau tugas UAS saya. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian evaluasi kinerja pendidikan Kristen, di mana sistem evaluasi untuk menilai kualitas pendidikan di sekolah Kristen sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan, baik akademik maupun rohani, tercapai dengan baik. Evaluasi yang efektif tidak hanya mengukur prestasi akademik siswa, tetapi juga perkembangan karakter iman dan keterampilan sosial mereka sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Sistem evaluasi yang baik harus komprehensif, mencakup berbagai aspek pendidikan dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan. Di sini ada beberapa komponen utama dalam sistem evaluasi untuk menilai kualitas pendidikan di sekolah Kristen. Yang pertama adalah evaluasi akademik, di mana evaluasi ini harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih holistik. Jadi ada beberapa nilai Kristen. Yang pertama adalah penerapan. Dalam penerapan ini ada ujian dan tugas berskala, ada portofolio siswa, dan penilaian berbasis keterampilan. Dan yang kedua adalah nilai prinsip Alkitab, di mana segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu terdapat dalam Kolose 3 ayat 23. Dan yang kedua adalah evaluasi karakter dan pembentukan iman, di mana ada nilai-nilai penerapan juga. Di dalam nilai penerapan ini ada penilaian karakter, refleksi diri dan pengembangan iman, dan partisipasi dalam kegiatan rohani. Juga ada prinsip Alkitab. Di dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Dan yang ketiga adalah evaluasi sosial dan emosional, di mana nilai-nilai penerapan yaitu yang pertama adalah penilaian keterampilan sosial, lalu ada kesejahteraan emosional, juga ada pembelajaran sosial dan emosional. Dan nilai prinsip Alkitab dalam Efesus 5 ayat 15, perhatikanlah baik-baik bagaimana kamu hidup, bukan seperti orang bebal, melainkan seperti orang bijaksana. Dan yang keempat adalah evaluasi keterlibatan dalam pengabdian sosial, di mana nilai penerapannya adalah proyek sosial dan pelayanan, aktivitas pelayanan gereja, dan prinsip Alkitab dalam 1 Petrus 4 ayat 10, di mana setiap orang telah menerima berkat, hendaklah memberikan kepada orang lain. Dan yang kelima adalah evaluasi guru dan staf pengajar, di mana nilai penerapannya adalah penilaian kinerja guru, pengembangan profesional guru, dan pelatihan pengembangan profesional. Serta prinsip Alkitabnya adalah berlakulah adil dan bijaksana dalam pengajaran, yang terdapat dalam Yakobus 3 ayat 1. Nah, berikut adalah beberapa metode pengukuran keberhasilan pendidikan dan membentuk karakter dan iman siswa, di mana ada penilaian karakter melalui observasi dan refleksi, di mana penerapannya adalah observasi perilaku di kelas dan kegiatan ekstrakurikuler. Juga ada jurnal refleksi diri dan penilaian oleh guru dan teman sebaya, di mana prinsip Alkitabnya adalah orang yang bijaksana akan bersinar seperti cahaya di langit, yang terdapat dalam Daniel 12 ayat 3. Dan di sini ada pengukuran keberhasilan iman melalui keterlibatan dalam kegiatan rohani, di mana nilai penerapannya adalah partisipasi dalam kegiatan ibadah dan doa, pengembangan iman pribadi, serta mentoring rohani. Dan prinsip Alkitabnya adalah, dan mereka yang bertekun dalam iman akan diberkati, terdapat dalam Yakobus 1 ayat 12. Selanjutnya penilaian perkembangan dalam program pelayanan sosial, di mana nilai penerapannya adalah proyek pelayanan sosial, keterlibatan dalam pelayanan gereja. Dan prinsip Alkitabnya adalah setiap orang yang telah menerima berkat hendaklah memberikannya kepada orang lain, terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Selanjutnya ada keterlibatan dalam kegiatan kolaboratif dan kepemimpinan, di mana nilai penerapannya adalah kepemimpinan dalam proyek kolaboratif, mentoring teman sebaya, dan prinsip Alkitabnya adalah siapa yang ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, terdapat dalam Matius 20 ayat 26. Selanjutnya feedback dari orang tua, guru, dan jemaat gereja,
Dan nilai penerapannya adalah umpan balik dari orang tua, evaluasi oleh guru, serta umpan balik dari jemaat gereja. Dan prinsip Alkitabnya adalah berilah nasihat kepada orang yang bijak, maka ia akan semakin bijaksana, yang terdapat dalam Amsal 9 ayat 9. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan, kurikulum, dan misi sekolah Kristen. Yang pertama adalah evaluasi tujuan akademik dan pencapaian kurikulum, di mana nilai penerapannya adalah ujian dan tugas, dan observasi dan penilaian kinerja. Jadi prinsip Alkitabnya adalah segala sesuatu yang kamu lakukanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu terdapat dalam Kolose 3 ayat 23. Selanjutnya evaluasi terhadap pembentukan karakter dan nilai-nilai Kristen, di mana nilai penerapannya adalah penilaian karakter melalui observasi, refleksi diri, dan pengembangan iman, serta evaluasi oleh guru dan teman sebaya. Prinsip Alkitabnya adalah apa yang kamu lakukan bagi salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Terdapat dalam Matius 25 ayat 40. Selanjutnya adalah evaluasi terhadap keterlibatan siswa dalam kegiatan rohani, di mana nilai penerapannya adalah partisipasi dalam ibadah dan doa bersama, penyertaan dalam retreat dan kegiatan rohani, serta keterlibatan dalam pelayanan gereja. Selanjutnya evaluasi keterlibatan dalam pengabdian sosial dan pelayanan terhadap masyarakat. Nilai penerapannya adalah pelayanan sosial dan kegiatan amal, pengembangan kepemimpinan dan pelayanan, keterlibatan dalam program pengabdian masyarakat. Selanjutnya evaluasi terhadap pencapaian misi dan tujuan sekolah, di mana nilai penerapannya adalah survei kepuasan orang tua dan siswa, evaluasi program pengembangan karakter dan iman, serta analisis pencapaian tujuan kurikulum. Kita akan membahas tentang selanjutnya pengembangan profesionalisme staf pendidikan, di mana ada beberapa contoh program yang dapat dikembangkan, yaitu pelatihan kepemimpinan Kristen yang pertama, dan yang kedua adalah pengintegrasian nilai-nilai Kristiani dalam kurikulum, yang ketiga pengembangan kompetensi mengajar interaktif, program spiritual retreat, pelatihan konseling dan pastoral, sertifikasi pendidikan Kristen, pengembangan karakter dan etika kerja, komunitas pembelajaran Kristen workshop, inklusi pendidikan Kristiani. Juga ada beberapa program dan inisiatif yang relevan dalam peningkatan kapasitas manajerial kepemimpinan. Yang pertama adalah pelatihan kepemimpinan berbasis servant leadership, workshop manajemen pendidikan Kristiani, pelatihan pengambilan keputusan berbasis nilai Alkitabiah, program mentoring dan coaching, pengelolaan konflik berbasis perdamaian Kristiani, seminar pengelolaan perubahan dalam pendidikan retreat kepemimpinan ritual, pelatihan manajemen waktu dan prioritas, pengembangan budaya organisasi berbasis iman, evaluasi dan penilaian kinerja kepemimpinan. Dan kita masuk dalam inovasi dalam pendidikan Kristen, di mana ada beberapa strategi contoh implementasi teknologi dan pendidikan Kristi. Yang pertama adalah platform pembelajaran digital berbasis iman. Lalu ada penggunaan media interaktif, integrasi teknologi dalam pengajaran Alkitab, pembelajaran berbasis proyek dengan teknologi untuk pembelajaran inklusif, kolaborasi global dan dengan teknologi, pengembangan konten multimedia bertema Kristen, analitik data untuk evaluasi pembelajaran, perpustakaan digital Kristiani, teknologi untuk pengembangan guru. Jadi kesimpulannya adalah evaluasi kinerja di lembaga pendidikan Kristen merupakan proses sistematis dan holistik yang tidak hanya mengukur prestasi akademik, tapi juga pertumbuhan spiritual, pembentukan karakter, dan penghayatan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan serta peserta didik. Evaluasi ini berfungsi sebagai alat diagnostik untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program pendidikan, memberikan umpan balik konstruktif bagi perbaikan, serta memastikan bahwa misi pendidikan Kristen tetap tercapai secara efektif dan relevan dengan kebutuhan. Jadi pengembangan profesionalisme staf pendidikan adalah pilar kunci dalam menjamin mutu dan berkelanjutan lembaga pendidikan Kristen. Jadi inovasi dalam pendidikan Kristen adalah respon proaktif terhadap perubahan zaman yang memerlukan kurikulum yang dinamis, metode pembelajaran yang kreatif, dan integrasi teknologi tanpa mengorbankan fondasi iman. Inovasi mencakup pengembangan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta penerapan kurikulum merdeka yang lebih efektif, serta penciptaan suasana belajar yang mengintegrasikan nilai-nilai Kristiani secara kontekstual.
Inovasi yang berkelanjutan memastikan pendidikan Kristen tetap relevan, kompetitif, dan berdampak bagi pembentukan generasi yang berkarakter Kristiani utuh. Terima kasih.